Ada seorang syekh yang bernama Adil bin Muqbil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau ini adalah kepala KPD-nya, kepala Kepolisian Agama Divisi Pemberantasan Sihir dan Perdukunan. Beliau pernah bercerita bahwasanya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau pernah menangkap seorang dukun asli, bukan gadungan ya, dukun asli, dan ditangkapnya beliau lama berjam-jam nunggu dukun tersebut keluar dari masjid. Jadi ahli masjid, jadi dukun tersebut ahli masjid, ditunggu lama sekali baru ditangkap. Ketika ditangkap, si dukun ini dibawa ke kantor, kemudian dia menangis. Dan saya akan contohkan, saya akan lihatkan tadi beliau Syekh Adil ini nanti dalam videonya. Dan dukun yang diceritakan, yang saya ceritakan sekarang, kita akan lihat orangnya. Dukun ini menangis. Kata Syekh, kenapa kamu menangis? Kata dukun ini, saya menangis bukan karena takut, tetapi saya menangis karena saya punya banyak jin. Kenapa ketika saya mau ditangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya? Saya ini punya banyak jin. Kenapa ketika mau ditangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya, biar saya mengelak atau kabur atau lari? Maka kata Syekh ini, ingat, kata Syekh, tidak ada sebab kecuali 3 sebab. Tidak ada yang keempat. Yang pertama, mungkin, ini yang saya katakan, makanya yang kita bicarakan sekarang ini dukun beneran. Mungkin kamu pengorbananmu, penyembahan dirimu kepada jin itu kurang, sesajimu kepada jin kurang. Maka kata si dukun ini, tidak, saya punya perempuan di rumah. Ingat ibu-ibu, kata perempuan kalau untuk dukun beneran, tukang sihir beneran, ini bukan sekedar hanya berzina. Mereka sudah lewat dari itu. Mereka sudah lewat dari hawa nafsu seksualitas, sudah lewat mereka. Ngapain perempuan ada di rumah tukang sihir dan dukun ini? Ketika dia mengatakan, untuk sesaji saya tidak mungkin kurang, saya punya perempuan di rumah. Apa maksudnya? Kapan perempuan tersebut haid, maka saya ambil darahnya, kemudian saya tuliskan ayat kursi dengan darah haid tersebut. Ini orang yang benar-benar menyembah kepada jin. Jadi untuk sesaji saya tidak mungkin kurang. Kata Syekh, mungkin ini juga. Ini yang saya katakan tadi. Hati-hati yang pernah melakukan sihir kepada orang lain, santet kepada orang lain, yang suka-suka ngasih jimat, suka ngasih rajah-rajah tulisan. Kata Syekh, mungkin kamu yang kedua. Kamu bisa ditangkap karena kedua. Apa itu? Mungkin doa orang-orang yang terzalimi. Doa istri-istri yang gara-gara santet dan guna-guna akhirnya dia terpisah dengan suaminya yang sah. Doa anak-anak yang terzalimi gara-gara sihir, guna-guna dan santet, dia terpisah dengan bapak ibunya yang sangat mereka rindukan kasih sayangnya. Mereka berdoa, dan salah satu doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah, da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, kamu bisa ditangkap mungkin sebab yang ketiga. Sebelum menyebutkan sebab yang ketiga, kata si dukun ini, wahai Syekh, saya dengan bantuan jin-jin saya bisa beritahukan semua tukang sihir yang ada di Arab Saudi ini. Mau enggak? Kata Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, adapun saya minta bantuan kepada engkau, kepada manusia, apalagi manusia sejenis engkau, maka tidak sama sekali. Dan ini yang menyebabkan kami bisa menangkapmu. Dan mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Setiap kami keluar dari kantor kami, dari rumah kami,
kami ingin menangkapmu, kami membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Hafal doanya, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka faqad hudiya, dia telah diberikan petunjuk. Di antaranya petunjuk menangkap jin tadi. Wa wuqiya, dan dia sudah dijaga. Wa kufiya, dan dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.